Semua program-program sudah kita tuangkan, dan insya Allah hari ini kenapa dirubah, dimasukkan ke dalamnya apa yang disebut SDGs. Target pemerintah daerah itu pada akhir tahun 2021 ini harus mencapai minimal pimpinan sidang saya terima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Wonosari, yang terhormat Bapak Kapolsek Wonosari, yang terhormat Bapak Kepala Desa Pangea, yang terhormat Bapak Tenaga Ahli Kabupaten Bualemo, yang terhormat Ketua Asosiasi BPD Wonosari yang saya hormati, Ketua BPD Desa Pangea beserta anggota, dan seluruh ketua-ketua BPD yang saat ini bisa hadir pada saat ini. Yang terhormat seluruh aparat desa, dasawisma, kepala dusun, dan seluruh masyarakat Desa Pangea yang sempat hadir pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesempatan panjang umur, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan musyawarah desa dalam rangka penetapan RPJMDes perubahan atau review RPJMDes tahun 2016-2022. Tak lupa pula selawat dan taslim tetap dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampailah kepada kita yang masih mengikuti ajaran-ajaran beliau. Sebelum acara pada saat ini dimulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga doa, yang keempat sambutan-sambutan, dan yang kelima adalah penutup. Acara pertama yaitu pembukaan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah desa perencanaan pembangunan desa dalam rangka pembahasan dan penetapan RPJMDes perubahan tahun 2016-2022 dinyatakan dimulai. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Maimunah Tenoi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Acara ketiga doa yang akan dipimpin oleh Bapak Holik Ibrahim. Pada beliau di sini. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara hari ini mendapatkan kebaikan dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada hari ini akan dihijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Kepala Desa. Saya sebut nama beliau, Bapak Daud Adam SPD.
Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran wa la haula wa la quwwata illa billahil yang saya hormati tenaga ahli kabupaten, yang kami hormati Bapak Kapolsek Sari atau yang mewakili, dan saya hormati Ketua Asosiasi BPD Kecamatan Musari, Ketua BPD Desa Pangea bersama seluruh anggota yang alhamdulillah ada lengkap, Ketua Tim Penyusun RPJMDes bersama anggota, Bapak-bapak, Ibu, para penyusun yang sempat hadir pada siang hari ini, dan yang saya hormati Bapak-bapak Ketua BPD yang alhamdulillah pada siang hari ini ikut memantau pelaksanaan kegiatan musyawarah dalam rangka penetapan RPJMDes atau review RPJMDes periode 2016-2022. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan izin dan kuasa kita masih diberikan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita sama-sama hadir dalam rangka menghadiri musyawarah penetapan RPJMDes perubahan atau review RPJMDes periode 2016-2022 yang akan dilaksanakan oleh anggota BPD dan seluruh anggota. Selanjutnya salam terhadap kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insya Allah curahan dan rahmat beliau sampai kepada kita sekalian, khususnya yang masih mengikuti jejak beliau. Amin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menghargai undangan dari anggota BPD Desa Pangea. Ini kami lihat ada Pak Kabila selaku tenaga ahli, kemudian Pak Esrin yang sempat kami hormati tadi, kemudian juga ada Ketua Asosiasi dan juga para anggota BPD dan juga Pak Kapolsek. Sebetulnya Pak Kapolsek hari ini saya telepon tadi malam, saya beritahukan beliau ini ada kegiatan latihan menembak. Ya. Insya Allah dengan kehadiran Bapak hari ini, insya Allah tidak juga mengurangi kinerja Bapak dalam melaksanakan tugas negara. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hari ini BPD Desa Pangea akan melakukan penetapan RPJMDes perubahan. Kenapa hari ini langsung dilakukan penetapan? Karena kami sebelumnya telah melakukan pembahasan. Bahkan pembahasan setelah kami pikir, karena di Pangea ini ada 13 dusun, mungkin teman-teman juga dan ada satu yang hadir untuk mewakili dari dusun. Pembahasan ini bukan hanya kita buat hanya instan. Pembahasan ini sampai 2 hari, ya. Bahkan telah hari kedua ada yang sudah sempat mengeluh, apalagi ini mau datang di desa, pembahasan apa ini, rapat apa ini hari-hari. Dan kebetulan rapat itu kita buat hari Senin, kita apel bersama. Rapat itu kita lakukan hari Selasa. Saya pikir hari Selasa itu selesai. Ya, saya bilang sama ketua, kita maksimalkan. Ternyata kita akan maksimalkan, ternyata waktunya tidak maksimal. Bergeser sampai besok. Maka ada teman-teman yang menyampaikan semua rapat ini 2 hari. Tapi alhamdulillah, walaupun dengan cara ini
hal yang baru buat kita yang kita laksanakan. Kenapa saya sampaikan hal yang baru? Karena dalam pembahasan itu sebelumnya dalam pembahasan itu hanya kita buat 1 hari itu sudah selesai. Bahkan pembahasan kemarin itu sampai kita sangat alot. Ya, saya sampaikan sepertinya kita ini ada di DPR. Ya, kita ini sepertinya ada di DPR. Karena kita saling, padahal kita hanya sekedar mengusulkan seluruh program yang ada di desa ini kita akan satukan, kita akan bukan, kemudian kita jadikan sebagai dokumen. Dan nanti yang akan memilah-milah ini adalah RKPDes. Ya. Jadi inilah, jangan sampai Bapak dan Ibu masa dipanggil langsung penetapan. Ya. Karena kami sudah 2 hari. Kalau hari ini akan kita lakukan lagi pembahasan, kita sama saja mengulang kembali apa yang akan kami bahas. Dan pasti akan waktunya, ya mungkin kalau siap, apabila harus nginap di pagi sampai dulu penetapan. Maka inilah bentuk kerjasama, dan alhamdulillah teman-teman wakilan dari dusun sudah melakukan ini demi memperjuangkan hak-hak yang ada di dusun. Semua program-program sudah kita tuangkan, dan insya Allah hari ini akan ditetapkan oleh para anggota BPD melalui sidang yang akan dilakukan oleh Ketua BPD dan seluruh anggota. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian yang berikut, saya atas nama pemerintah desa selaku Kepala Desa Pangea tentunya sangat terima kasih kepada Bapak dan Ibu, warga masyarakat dan juga para anggota BPD yang sudah membahas. Saya tak henti-hentinya menyampaikan ini karena berkat keaktifan Bapak dan Ibu sekalian, semua bisa kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Kalau hanya kita sendiri yang membahas, pasti tidak selesai. Karena ini berkat bantuan Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat, para kepala dusun dan juga para anggota BPD yang membahas ini kegiatan. Alhamdulillah semua ini sudah sampai pada hari ini yang akan kita lakukan penetapannya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena juga untuk melakukan atau memasukkan di RPJMDes itu kita harus melihat dulu apakah ini sesuai dengan visi dan misi. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan visi dan misi, tentunya kita tidak memasukkan ini bukan juga hanya dengan berat hati, namun kita tetap memasukkan. Jangan sampai ada program lain ini masuk melalui anggaran baik dia dari pusat, kemudian dari APBD 1 maupun APBD 2, itu sudah kita ramu di dalam RPJMDes ini. Maka semua itu sudah kita orang taruh bilang mati lama, sudah kita masukkan. Berarti ketika ada peluang program itu, alhamdulillah kita sudah memasukkan di RPJMDes itu, Bapak dan sekalian. Jadi upaya-upaya masyarakat untuk mengusulkan itu, kami pun harus membuka dokumen itu. Jangan sampai yang diusulkan lain lagi dengan dokumen. Maka inilah bentuk kehati-hatian kami dalam menuangkan seluruh usulan-usulan dari perwakilan-perwakilan dusun yang hari itu hadir dalam melakukan kegiatan review RPJMDes. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kemudian yang terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Abdillah selaku tenaga ahli dan juga Pak Kapolsek dan juga yang mewakili, kemudian teman-teman anggota BPD dan juga BPD yang dari desa-desa tetangga yang ikut menyaksikan. Ya, insya Allah mulai pertama kami yang melakukan ini, insya Allah besok-besok dalam melakukan penetapan atau melakukan musyawarah, insya Allah ini bisa lebih baik lagi. Hari ini sama-sama kita belajar. Kenapa kami sampaikan sama-sama kita belajar? Karena oleh BPD ternyata tugas BPD ini bukan sedikit, ya begitu ya. Tugas BPD ini tidak sedikit, ternyata banyak. Ini Pak Ketua tadi malam sampai 12:30, kasihan, memikirkan kapan ini penetapan, sampai beliau bilang saya ini sudah tidak tidur lagi. Jadi
inilah kerjasama kita untuk membangun desa Pangea. Siapa lagi yang membangun desa ini kalau bukan kita? Bapak dan Ibu membangun desa dalam berbentuk pikiran, ya, tenaga, dan lain sebagainya. Begitu juga kami membangun desa itu, ya, tentunya dalam pikiran juga dan tenaga sesuai dengan kemampuan kami yang kami akan buat untuk desa Pangea ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, jadi sekian yang menjadi pengantar kata kami. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, saya atas nama pribadi dan juga selaku Kepala Desa Pangea memohonkan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kami manusia biasa, tentunya tidak luput dari hilaf dan salah. Jadi yang paling terakhir, sekali lagi saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, Bapak tenaga ahli dari Kabupaten Kualema, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi-pagi, semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, subhanallah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saya hormati, saya banggakan teman saya ini Pak Daud, Kepala Desa Pangea, ya, Kecamatan Wonosari. Alhamdulillah beliau di akhir masa jabatannya, beberapa bulan lagi berakhir. Wonosari itu jadi perhatian saya karena ada Pak Daud. Ini perhatian sekali karena cepat sekali dia dalam proses. Kemudian saya lihat dari pelayanan, karena saya pelajari di visi-visi beliau itu terbanyak pelayanan. Nah, ini penilaian saya ya, secara pribadi pelayanan beliau ini subhanallah luar biasa. Kalau di hampir 6 tahun ini itu ada kurang lebih, kalau saya konsultasi ada 99,99999% subhanallah. Dan itu penting dari segi pelayanan. Saya hormati Pak Kapolsek yang hadir, Pak TV, Pak Ketua BPD, ada juga Ketua Asosiasi BPD hadir, Kecamatan Wonosari, ada juga Ketua BPD dari desa-desa lain, ya, Alhamdulillah, Ketua BPD bersama anggota. Hadirin sekalian masyarakat Wonosari yang saya cintai, saya banggakan, terutama masyarakat Pangea. Karena masyarakat Pangea ini dari dulu memang saya sudah disebut Pangea. Ada keluarga saya semua di situ. So memang nanti tugas di Kualema baru saya sebut di situ. Hadirin sekalian, hari ini adalah musyawarah musren Pangkes penetapan RPJM Des Perubahan. Jadi RPJM Des Riaya yang sudah ditetapkan pada tahun 2016 lalu, dan hari ini mengalami perubahan. Bukan perubahan secara totalitas, karena memang saya sudah lihat juga, Pak Esrin, saya tanya Pak Esrin, sudah berapa persen itu RPJM yang sudah terlaksanakan? Ya, beliau sampaikan sudah di atas lebih 70%, Pak, bila salah. Nah, ini sudah dirubah. Kenapa dirubah? Dimasukkan ke dalamnya apa yang disebut SDGs desa. Maka SDGs desa, SDGs desa itu bahasa Sulawesi, bahasa Sulawesi.
Sustainable Development Goals desa. Sustainable adalah berkelanjutan, berkesinambungan, terusi, tidak boleh putus. Itu kalimat sustainability. Sustainable Development Goal, pembangunan yang berkelanjutan di desa. Itu yang akan dimasukkan, yang sudah dimasukkan di RPJMD perubahan tadi. Ada 18 SDGs. Yang paling menarik saya adalah SDG 1, di desa tidak ada yang miskin lagi. Begitu ya? Tidak ada kemiskinan di desa. Satu. Kedua, tidak ada kelaparan di desa. Dan banyak, ada 18, saya tidak hafal betul itu. Pokoknya mau tolong melatih itu dulu tapi segitu kampung untuk panggil. Tapi targetnya sampai 2030 dia emas hati untuk kota tahun depan maju dari Sikim. Berkelanjutan. Berita ya? Oleh karena itu RPJMD perubahan ini adalah sebuah instrumen penjabaran dari visi misi beliau sebagai kepala desa. Maka saya bilang, saya selalu telepon beliau, itu penjabaran adalah instrumen Bapak punya visi misi yang nanti akan Bapak laksanakan walaupun Bapak akan berakhir masa jabatan. Kan tahun depan beliau berakhir. Laksanakan itu dengan sebaik-baiknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Daud. Lalu beliau bilang sama saya, siap komandan. Kalau siap, segera. Habis ini mau rencana untuk 2022. Namanya RKPDes. RKPDes yang mempedomani RKPDes adalah RPJM tadi. Nah, Pak Sekdes bersama tim perumus segera merumuskan lagi untuk 2022. Pokoknya kedua Pak Sekdes, kedua tim perumus, kedua kepala desa untuk segera merumuskan lagi setelah ini pekerjaan yang akan dilakukan di 2022. Soal doi ada, tidak usah khawatir. Kalau doi tahu, ada berapa miliar di sini Pak? 1,2 dana desa. Jamaah koreking ada itu kepala dusun yang tahu ya. Karena ada gaji kepala dusun di situ, ada gaji sekdes, ada gaji wilayah. Mulai biasa, subhanallah. Oleh karena itu, saya berharap, mohon maaf, tahun depan tolong bantu kepala desa. Untuk apa? Untuk merumuskan apa-apa yang akan dilakukan pada tahun depan. Lebih cepat. Ini beliau tadi sudah sampaikan sama saya, katanya hari ini juga Pak saya mau LPPD keluar. LPPD itu kan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa untuk akhir masa jabatan. Untuk akhir masa jabatan. Ada desa-desa tapi bukan di Balai, bukan di Wonosari. Hamba-hamba melangkau perak atau main apa atau masa jabatannya kemudian LPPD ini. Tapi beliau ini sudah bener melatih mah mau lata kebelah kaki offside, mau lata terbuka itu apa hal belum waktunya, tapi beliau sudah siap untuk LPPD hari ini. Luar biasa. Beliau akan melaporkan dari tahun 2016 sampai saat ini apa yang sudah dilakukan dan walaupun untuk di tahun depan. Tahu kapan itu ayah apa-apa yang mau dibikin tahun depan Samantha. Saya masih mau, kalau perlu kalau sampai malam saya tidur di sini. Subhanallah. Saya mau lihat apa yang beliau bikin. Apakah betul-betul berpihak kepada rakyat pengen? Cewek-cewek. Begitu. Subhanallah. Cewek-cewek. Nomor aku dulu di Bogoku. Subhanallah. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Hari ini saya diundang. Sebenarnya banyak kegiatan saya, tapi karena beliau selalu telepon saya, Pak, bila ada tangkapan Pak Suri, saya siap datang untuk memantau langsung pelaksanaan ini. Karena saya adalah tenaga ahli bidang perencanaan
pembangunan desa di Kabupaten Walemo. Jadi kalau persoalan perencanaan, saya mau seluruh Walemo, seluruh Wonosari 31 Desember sudah ditetapkan APBDes-nya, sehingga Januari kepala-kepala dusun dan seluruh masyarakat sudah bisa menikmati dana desa dari Kementerian Desa. Begitu. Nah ini kita dipacu percepatan dokumennya. Apa? RPJMD dirubah. Kalau tidak dirubah, mohon maaf Bu, kita tolak dari kabupaten. Karena apa? Harus memasukkan yang namanya SDGs tadi. SDGs itu dia ada desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, infrastrukturnya harus sesuai dengan SDGs, kemudian ada stuntingnya dan lain-lain. Sudah dimasukkan itu. Kalau mau laut mau karaja, kalau tergantung teroi, mau mabarudaya atau dina, jangan aja makusa, jangan makusa. Kalau tak mau ini 1,7 miliar, rencana 3 miliar, maka haram tonton weo. Begitu. Kami hati-hati paling mau lebih teman. Kataku itu mati nanti lebih dalam hati di malu panggil, di malu rahatnya, di malu tidak rukun dan seterusnya. Begitu. Kecuali asosiasi yang tidak ada untuk asosiasi. Paham? Kalau mampu Pak Ketua. Saya kira ini hal-hal yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi dicermati betul ini untuk dilaksanakan. Di dokumen itu ada SDGs. Sekali lagi ada SDGs. SDGs itu ada sasaran-sasarannya dan ada program-programnya. Dan sebentar Tipaset bacakan Nah, yang dibacakan itu pertama pikirannya Romawi itu. Baik ketua BPD, anggota BPD dengan anggota masyarakat diulungkan kata itu kita ambil sebetulnya ayat. Jangan lupa sampaikan, tapi dia sampai ke Mas Satya. Nanti setelah ini baru sampai ke ayah. Menunggu film baca Melisa gitu itu. Kadang itu betul atau dusun Ampera mana itu misalnya, dusun Ampera. Bahan. Saya kira ini hal-hal yang boleh kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, tidak berkenan. Saya mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan ada di kecamatan. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini akan sukses terus. Setelah ini, saya beri target 1 minggu RKPDes. Terus Pak Camat. Ya memang, dia main. Ya, sini Pak, sini. Pak Camat harus dekat saya. Sini. Iya. Iya. Terakhir, tadi saya waktu lagu Indonesia Raya itu, ya kan ini ibu soal memandu. Saya teringat dulu waktu kejadian saya waktu masih sekolah di Manado. Saya kebetulan SD, SMP, SMA sampai selesai sarjana, S2 di Makassar. Semua pendidikan saya tidak di Gorontalo. Warga di Gorontalo. Subhanallah. Karena sama-sama waktu SMP itu banyak sekali orang-orang Maluku, orang Ternate. Ini orang-orang Ternate sekarang, orang Maluku banyak teman-teman saya. Kebetulan tamu Malu orang Maluku, mau tamu nyanyi orang Maluku. Nah, sudah dia padu, menyanyikan lagu Indonesia lain. Namun ada tamu Malu, hiduplah Indonesia Raya. Dia padu begitu, dia bilang 3. Indonesia Raya karena tumpah darah beta. Subhanallah. Bos ini tahu tuh bau ya. Ya maaf. Saya kira ini hal-hal yang mau saya sampaikan. Mohon maaf, laisal insanu kamilan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Pokoknya manusia itu biar mana sempurna. Termasuk saya tidak sempurna. Iman mau bully. Oh, Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh tenaga ahli Bapak Abdillah. Pada beliau kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang disampaikan insya Allah kami akan laksanakan.
Amin. Sambutan yang ketiga oleh Bapak Camatun Sari yang akan diwakili oleh Bapak kepada beliau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota yang pada hari ini akan melaksanakan rapat penetapan rapat terkait penetapan review RPJMDes di Desa Tangil. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau Bapak Babin Kamtibmas Desa Tangil. Yang saya hormati tenaga ahli beserta pendamping desa, rekan-rekan BPD yang sempat hadir dari banyak desa yang hadir pada hari ini. Ada sekali saya tadi Harapan ya Sukamulya, alhamdulillah bisa hadir untuk sama-sama menyaksikan proses rapat paripurna penetapan pada hari ini. Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh perempuan yang mohon maaf tidak sempat sapa satu persatu, semuanya insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan kuasanya pada hari ini kita masih bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Suasana salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Camat dan Sari yang pada hari ini belum bisa hadir karena di jam yang sama ada kunjungan Bapak Bupati di kantor camat terkait dengan penyaluran bantuan dari Perindakop Dukung ya, apa namanya kalau Perindakop UMKM yang terkait dengan UMKM. Paling beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Tangil yang hari ini belum bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu. Dan kami berharap walaupun beliau tidak bisa hadir pada hari ini, mudah-mudahan tidak akan mengurangi makna dan tujuan daripada kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang ingin kami sampaikan karena kami tadi sudah diulas baik terkait dengan RPJMDes, review kenapa ini bisa direview RPJMDes dengan dasarnya barangkali sudah Bapak Ibu sudah mendengarkan tadi penyampaian dari tenaga ahli kabupaten. Saya cuma ingin menyampaikan sekaligus mengingatkan. Yang pertama mengingatkan kepada pemerintah desa, kepala desa bahwa pada tahun ini beliau akan berakhir. Ya, tentunya ada kewajiban yang harus dipenuhi sebelum berakhirnya masa jabatan. Apa itu? Yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan desa masa akhir jabatan. Ya, jadi beliau wajib membuat dan melaporkan. Ya, bukan artinya melaporkan berarti harus ada bentuk tertulis yang disampaikan ke bupati melalui camat. Itu laporan penyelenggaraan pemerintahan desa masa akhir jabatan. Jadi rangkuman dari
LPPD selama 6 tahun ya. Jadi sudah rangkuman. Jadi kepala desa itu setiap berakhir masa jabatan itu harus ya mempunyai tanggung jawab itu membuat masa akhir jabatan. Nah, Pangia salah satunya. Ya. Pangia pada tahun ini akan berakhir masa jabatannya Pak Kades Pak Daud ya. Siapa Daud Daud Adam ya. Sudah lupa ini. Ya, Pak Daud Adam. Jadi akan berakhir pada tahun ini. Olehnya kami mengingatkan pada Pak Kades karena ini sudah memasuki bulan 9 akhir, jadi tinggal 2 bulan. Jadi sudah mulai disusun dari sekarang untuk akhir masa jabatan. Ya, karena jangan sampai hanya gara-gara LPPD ini, misalnya ada mencalonkan kembali, nah, itu akan jadi batu sandungan ataupun persoalan yang mungkin bisa saja tidak akan meloloskan incumbent ini untuk mencalonkan kembali. Ya, jadi saya mengingatkan untuk segera menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan. Jadi tahun ini harus bikin 2 Pak Kades. Yang pertama jabatan, yang kedua LPD tahunan. Ya, setiap akhir anggaran untuk penyusunan LPD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar penyelenggaraan pilkades ini akan mengalami kemunduran, artinya mundur. Yang seyogianya, ya, yang seyogianya pada bulan ini tahapan pilkades itu sudah jalan, ya, baik itu sudah mulai pendaftaran, pokoknya sudah mulai tahapan, barangkali sudah harus bulan depan harus sudah melaksanakan pemilihan. Nah, akan tetapi karena ada hal-hal yang teknis yang tidak bisa dilaksanakan tahun ini, maka kemungkinan besar salah satunya Desa Pangia ini akan dijabat oleh penjabat kurang lebih ya barangkali 3-4 bulan ke depan setelah masa jabatannya Pak Kades akan berakhir, ya sudah berakhir. Jadi terhitung 1 Januari kemungkinan besar di sini akan dijabat oleh penjabat kepala desa, dan syarat mutlaknya harus ASN, ya. Penjabat kepala desa itu harus ASN, ya. Olehnya ya barangkali karena transisi pemerintahan tentunya cara memimpinnya tentunya pasti beda. Pak Kades Daud Adam dengan siapa tahu saya diutus kembali untuk menjadi pejabat sini tentunya beda. Olehnya karena perbedaan pimpinan ini, barangkali kami berharap kepada seluruh masyarakat perangkat desa untuk sama-sama membantu untuk mensukseskan pelaksanaan pemerintahan di Desa Pangia. Karena tugas utama penjabat kepala desa itu yaitu mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa ataupun pilkades. Itu tugas utama selain memberikan pelayanan. Yang tentunya penjabat ini tidak punya visi misi. Beliau ini hanya melanjutkanlah, katakanlah seperti itu. Ya, melanjutkan program-program yang telah dirancang oleh pemerintah desa yang lama. Tinggal kita penjabat ini melanjutkan, kemudian memberikan pelayanan, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan pemilihan kepala desa sampai terpilihnya kepala desa. Jadi itu barangkali nanti tolong disampaikan ke masyarakat di setiap pertemuan kegiatan-kegiatan tingkatan rusun, tolong disampaikan bahwa Pak Kades yang sekarang itu tinggal 2 bulan. Nah, kemungkinan besar nanti ada penjabat kepala desa yang entah dari unsur pendidikan ataupun dari pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten. Kami berharap masyarakat untuk menerima siapa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah daerah oleh Pak Bupati, ya. Jadi untuk sama-sama mensukseskan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
saya ingin menyampaikan bahwa RPJMD ini kan sebenarnya sudah berakhir Pak ya. Katakanlah kalau saya itu apa mau direview kalau sudah berakhir ya seperti itu. Cuma barangkali bisa diangkat kembali hal-hal yang mungkin belum sempat tercover untuk persiapan di tahun 2022 ya, untuk persiapan 2022. Kalau untuk 2021 saya kira sudah jalan ini. Tinggal tahap 3 itu tinggal berapa persen? 20% ya? Ya, tinggal 20% ini tahap 3 yang belum dilaksanakan. Nah, yang kita pikirkan pada hari ini adalah kegiatan pembangunan di tahun 2022. Karena penjabat tentunya untuk melaksanakan program 2022 melihat di RPJMDes yang disusun oleh pemerintah yang lama. Ya, olehnya saya kira kegiatan hari ini tidak perlu lama-lama. Ya, artinya ini kegiatan sudah dilaksanakan semua ini oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah desa, baik dari tahun pertama sampai tahun ke-6 ya. Tetapi ya tetap kita akan musyawarahkan untuk persiapan tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh penjabat kepala desa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya menyampaikan kepada masyarakat Pangea ya, masyarakat Pangea terkait dengan vaksinasi ya. Sudah berapa persen Pangea Pak Kades? 35 ya. Berarti masih harus dicapai pada tahun ini, pada 1 bulan ini, yaitu sekitar 50%. Karena target pemerintah daerah minimal itu 80% ya, minimal 80%. Barangkali pemerintah desa sudah membaca terkait dengan instruksi Pak Bupati ya, terkait dengan vaksinasi ya. Olehnya kami berharap kepada masyarakat yang sudah divaksin ya, apalagi sudah divaksin lengkap, untuk sama-sama membantu pemerintah desa, membantu pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk sama-sama menyampaikan ke masyarakat bahwa vaksinasi itu harus dilaksanakan ya, harus kita ikuti program vaksinasi ini. Karena apa? Karena program ini bukan kepentingan daerah, bukan kepentingan Pak Bupati, bukan kepentingan Pak Camat, bukan kepentingan Pak Kepala Desa, bukan. Itu kepentingan Bapak Ibu sendiri, ya. Ya, kepentingan Bapak Ibu sendiri. Jadi sehat dan tidaknya, ya Bapak Ibu yang merasakan. Ya, barangkali sebagian ataupun yang hadir di tempat ini sudah pernah merasakan terpapar COVID ya? Pasti sudah pernah. Ya. Cuma barangkali takut untuk diswab ya, untuk membuktikan bahwa positif atau negatif. Sebenarnya sudah pernah merasakan semuanya, dan ya lumayan menyakitkan semuanya ini, penyakit ini ya, karena kita indera penciuman kita sudah hilang, rasa makan sudah tidak ada ya, pokoknya sangat tersiksa. Olehnya untuk menghindari ataupun membentengi penyakit ini masuk ke kita ya, makanya pemerintah menerbitkan program yang namanya vaksinasi ya, yang namanya vaksinasi. Olehnya kami berharap kepada masyarakat, ini kan vaksinasi jalan terus Bapak Ibu, bukan hanya berhenti di vaksin massal kemudian berhenti, tidak, tetapi ini jalan terus. Bahkan tiap hari itu ada yang tervaksin di desa-desa di Wonosari. Barangkali minggu ini Pangea, bisa saja minggu depannya lagi ke Pangea ulang untuk program vaksinasi. Karena apa? Karena target pemerintah daerah itu pada akhir tahun 2021 ini harus mencapai minimal 70%. 70% masyarakat Bualemo harus sudah bervaksin lengkap, yaitu vaksin 1 dan vaksin 2 ya. Olehnya kepada Bapak Ibu, kami berharap yang belum divaksin dari Bapak Ibu yang sekarang hadir, misalnya istrinya,
ataupun suaminya, anaknya, saudaranya yang belum divaksin, tolong kami tolong ikut program vaksinasi. Ya, saya kira kalau memang vaksin ini membahayakan bagi kita semua, bagi manusia, barangkali saya, Pak Kepala Desa, Pak Babin mungkin sudah tidak hadir di tempat ini ya. Ya, alhamdulillah saya sudah 2 kali ikut vaksin ya, masih alhamdulillah diberikan kesehatan ya. Olehnya vaksinnya sebenarnya bagus ya, bagus untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk badan kita ya. Makanya kami berharap kepada Bapak Ibu untuk sama-sama untuk mengikuti program vaksin ini ya. Ada yang belum divaksin di sini? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Kalau sudah, tinggal tugas kita yang sudah divaksin ini memberikan pencerahan kepada masyarakat yang belum divaksin. Karena masih 65% ini dipanggil yang belum divaksin ya. Tadi kan yang sudah divaksin 35%, berarti masih 65% yang belum divaksin. Ya, ini tugas kita semua. Tugas kita semua untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa segera mengikuti program vaksin ini ya. Apalagi yang biasa ke pasar, biasa shopping ya, di mall-mall itu untuk masuk di mall wajib memperlihatkan kartu vaksin ya. Kemarin di pasar ya, tapi ya di pasar juga begitu, tidak boleh masuk kalau belum divaksin. Ini kan bahkan instruksi Pak Bupati itu yang belum divaksin bantuannya akan dipending ya, baik itu PKH, PPNT ataupun BLT akan dipending kalau belum divaksin. Tadi juga disampaikan di pertemuan Pak Bupati tadi, ditanya sama penerima, kalau belum divaksin tidak boleh diberikan dulu, suruh ikut vaksin dulu baru diberikan. Nah, ini berarti pemerintah daerah itu betul-betul ingin melindungi masyarakatnya, ingin melindungi rakyatnya ya. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan anggaran besar, baik itu di vaksin, di bantuan sembako, bantuan BPNT, pokoknya bantuan-bantuan semua untuk mengurangi atau minimal itu menghindar dari virus ini, ternyata sia-sia. Karena apa? Karena masyarakatnya tidak peduli dengan vaksin ini ya. Tolong nanti sampaikan ke masyarakat, ke saudara kita, ke tetangga kita yang belum mengikuti vaksin, tolong segera mengikuti, baik nanti menunggu di desa atau di desa tetangga. Jadi kalau misalnya ada informasi di Sukamulya ada vaksin, ya bisa kita ke sana berbondong-bondong untuk mengikuti vaksin ya, Bapak Ibu ya. Nanti tolong sampaikan ke masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali beberapa hal ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada kami atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa, DPD, tenaga ahli, dan Bapak Babin yang hadir pada hari ini, kepala desa yang sudah menyiapkan tempat memfasilitasi kegiatan ini, dan tenaga yang sudah memberikan tadi pencerahan terkait dengan pembangunan di desa. Kami pemerintah kecamatan tentunya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali hal-hal ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas salah dan hilaf apabila dalam tutur kami ada salah dari kata, salah ucapan. Kami atas nama pribadi mengucapkan banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Bapak Camat yang mewakili. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan bisa melaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu penutup dengan
Berakhirnya rangkaian kegiatan seremonial Musrembangdes tahun anggaran 2016-2022 ditutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara istirahat dan dilanjutkan dengan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekretaris Desa, Ketua LPM, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, wakil ketua, para anggota Badan Pemusyawaratan Desa yang sama-sama kita banggakan. Hadirin sidang Badan Pemusyawaratan Desa yang terhormat, mengawali pelaksanaan rapat paripurna BPD pada hari ini, perkenankan saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga dapat hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Serangkaian dengan acara rapat paripurna BPD Desa Pangea tentang penetapan RPJMDes tahun anggaran 2016-2022. Dalam rapat paripurna BPD hari ini, berdasarkan daftar hadir yang kami terima dari pihak sekretariat, bahwa dari 7 pengurus BPD telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 7 pengurus BPD. Dengan demikian, sesuai peraturan tata tertib BPD, maka rapat paripurna BPD pada hari ini memenuhi forum. Untuk itu, sambil memohon bimbingan dan petunjuk dari Yang Maha Besar Ilahi, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna penetapan RPJMDes perubahan kami buka dengan resmi dan menyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sidang yang terhormat, selanjutnya atas nama pimpinan dan seluruh anggota BPD, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa penetapan RPJMDes perubahan pada hari ini. Hadirin sekalian serta musyawarah desa yang dimuliakan, selanjutnya kami akan menyampaikan agenda persidangan pada hari ini. Pleno pertama, penyampaian agenda acara. Pleno kedua, penyampaian hasil rancangan RPJMDes perubahan oleh Ketua Tim Penyusun RPJMDes. Yang ketiga, penutup. Selanjutnya, kami akan membacakan penyampaian agenda acara pada siang hari ini. Tata tertib musyawarah perencanaan pembangunan desa. 1. Kegiatan ini bernama musyawarah desa penetapan RPJMDes perubahan tahun anggaran 2016-2022. 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 di kantor Desa Pangea. Kedudukan musyawarah desa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi. Penanggung jawab musyawarah desa adalah Badan Pemusyawaratan Desa. Tugas dan wewenang musyawarah desa bertugas dan berwenang membahas dan menetapkan RPJMDes perubahan tahun anggaran 2016-2022. Peserta musyawarah adalah masyarakat desa, unsur pemerintah kecamatan, Orli TNI, pendamping desa. Peserta musyawarah adalah masyarakat desa, peserta peninjau, dan unsur Orli TNI, kecamatan, dan pendamping desa. Hak dan kewajiban. 1. Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara.
Hak suara adalah hak yang dimiliki peserta untuk diperhitungkan suaranya jika musyawarah menempuh jalur voting. Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta untuk menyampaikan saran, sanggahan, dan kritikan serta pendapat. Kedua, peserta musyawarah dapat mengajukan saran, sanggahan, dan kritik serta pendapat harus dan atas izin pimpinan musyawarah. Kewajiban peserta: 1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan musyawarah. Yang kedua, menjaga ketertiban dan kelancaran musyawarah. Ketiga, hadir 15 menit sebelum musyawarah dimulai. Yang keempat, meminta izin secara tulisan dan tertulis kepada pimpinan musyawarah jika ingin meninggalkan forum musyawarah. Yang kelima, mengisi daftar hadir. Sanksi yang pertama, peserta musyawarah yang tidak memenuhi kewajiban serta melanggar tata tertib yang mengakibatkan terganggunya proses musyawarah diberikan peringatan, teguran oleh pimpinan musyawarah secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, peserta yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali dan tidak dapat diindahkan, maka pimpinan musyawarah berhak mengeluarkannya dari forum yang tak suaranya nyatakan hilang. Keputusan yang pertama, keputusan diambil melalui musyawarah dan menyampaikan. Yang kedua, apabila poin tidak terpenuhi, maka keputusan akan diambil berdasarkan voting. Penutup, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pimpinan musyawarah dengan persetujuan peserta musyawarah, pimpinan musyawarah, ketua BPD dan wakil ketua BPD. Hadirin peserta sidang, apakah Bapak dan Ibu sekalian menyetujui agenda acara pada hari ini? Hadirin peserta sidang yang kami muliakan, dengan ditetapkannya agenda persidangan selanjutnya, kita masuk pada pleno yang kedua. Penyampaian hasil rancangan RPJMDes perubahan oleh Ketua Tim Penyusun RPJMDes perubahan. Olehnya kami mengundang Saudara Ketua Tim Penyusun RPJMDes untuk menyampaikan hasil rancangan RPJMDes perubahan yang telah disusun. Ketua, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BPD dan para anggota, baiklah, izinkanlah saya akan membacakan rancangan RPJMDes perubahan 2016-2022. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta sidang yang kami muliakan, terima kasih kepada Ketua Tim Penyusun RPJMDes perubahan yang telah menyampaikan hasil rancangan RPJMDes perubahan. Selanjutnya kita masuk pada agenda berikutnya. Pimpinan kami serahkan kepada BPD selanjutnya. Pimpinan sidang saya terima. Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan hasil musyawarah desa oleh sekretaris sidang. Kepada beliau dipersilakan. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Panggiang nomor 01 garing BPD Desa Panggiang garing Romawi 9 garing 2021 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah Desa Panggiang tahun 2016-2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Permusyawaratan Desa Panggiang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara perubahan atau review RPJMDes
tahun 2016-2022 pada tanggal 29 September 2021. Menetapkan pertama, menerima hasil review RPJMDes 2016-2021. Kedua, mengesahkan hasil review RPJMDes tahun 2016-2022 untuk dijalankan oleh pemerintah desa untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan desa. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa Pangea pada tanggal 29 September 2021. Pimpinan sidang Imran Erbadu sudah ditandatangani. Demikian pembacaan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pangea. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Sidang yang telah menyampaikan hasil keputusan musyawarah desa. Hadirin sekalian, setelah disetujui rancangan RPJMDes perubahan dan telah disampaikan hasil keputusan musyawarah desa, maka untuk menetapkan RPJMDes perubahan dilakukan melalui penandatanganan berita acara musyawarah desa dalam rangka menetapkan RPJMDes perubahan. Untuk itu kami mengundang Ketua BPD dan Kepala Desa serta perwakilan peserta musyawarah desa yang diwakili oleh kepala dusun mengambil tempat yang telah kami sediakan untuk melakukan penandatanganan berita acara musyawarah desa. Berita acara, maka pimpinan sidang kami serahkan kepada Ketua BPD untuk memimpin sidang selanjutnya. Pimpinan sidang saya terima. Hadirin peserta musyawarah desa yang saya hormati, dengan ditandatanganinya berita acara musyawarah desa, maka dengan demikian RPJMDes perubahan telah ditetapkan dan telah disahkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk periode 2016-2020. Selanjutnya kita berada pada periode yang ketiga, yakni penutup. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Camat Wonosari atau yang mewakili beliau. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Polsek Wonosari yang mewakili beliau. Ucapan terima kasih kepada Bapak
staf tenaga ahli Kabupaten Bualemo, ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Musyawarah desa perencanaan pembangunan desa dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan RPJMDes perubahan ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.